Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yuminar Priyanti, dosen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIDN 0425118601. Sebagai dosen, saya aktif melakukan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum melakukan pengajaran, saya biasa menyiapkan perangkat pembelajaran seperti membuat RPS, kontrak perkuliahan, membuat pemetaan konsep CPMK, hingga membuat perencanaan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang menggunakan pemanfaatan media sosial sebagai perangkat pembelajaran. Perkuliahan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Classroom, serta pemanfaatan media lainnya seperti video edukatif, grup WhatsApp, dan lain-lain. Saat berlangsungnya pembelajaran, saya biasa memberikan pretest atau post-test secara lisan maupun menggunakan aplikasi kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sedang atau akan diajarkan. Pembelajaran dilakukan berpusat pada mahasiswa dan menggunakan metode yang bervariasi serta memberikan game dan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk mengurangi kejenuhan dari para mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sharing, maupun diskusi tentang materi yang akan dibahas sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Dalam melakukan evaluasi penilaian UTS dan UAS, mahasiswa diberikan proyek seperti membuat video atau tugas lain yang selanjutnya akan diupload di beberapa sosial media seperti YouTube, Instagram, kemudian Facebook sebagai sarana agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Untuk mengembangkan kompetensi diri di dalam bidang pengajaran, saya telah mengikuti beberapa diklat profesional, diantaranya adalah metodologi pelatihan, kemudian pengembangan karir dosen di lingkungan Universitas Pancasakti Bekasi, sertifikat kompetensi metodologi pelatihan Badan Nasional Sertifikasi Pendidik BNSP, diklat pekerti di Universitas Negeri Jakarta UNJ, pengimbasan BIMTEK pembekalan PPTM, diklat berjenjang mode daring kombinasi, serta refreshment pengajar diklat berjenjang PAUD yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Saya juga aktif dalam kegiatan organisasi Asosiasi PG PAUD Indonesia. Saya berusaha memberikan kontribusi, masukan, serta saran yang dapat membangun khususnya di dalam dunia pendidikan. Selain aktif melakukan Tridharma perguruan tinggi, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi tim editor jurnal JPTI, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Taman Indonesia. Kemudian saya juga merupakan salah satu pengajar sekaligus pembimbing di Lembaga Penyelenggara Diklat LDP Universitas Pancasakti Bekasi, diklat berjenjang GTK PAUD yang bekerja sama dengan Kemenristek Dikti untuk melatih para guru-guru PAUD di wilayah Bekasi. Berikut ini adalah video perkuliahan pembelajaran terpadu dengan materi ke-6 dari RPS, perencanaan pembelajaran terpadu yang akan diakhiri dengan post-test berupa aplikasi Kahoot. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Tetap semangat ya walaupun sudah menjelang sore ini. Semangat, Bu. teman-teman. Masya Allah.
Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman. Kali ini ya pertemuan sekarang kita akan membahas perancangan pembelajaran terpadu. Nah, bagaimana sih perancangan itu? Tentunya kita harus memiliki tujuan ya yang diharapkan bahwa setelah teman-teman mempelajari materi ini ya, teman-teman dapat memiliki kompetensi ya dan struktur kurikulum PAUD sebagai dasar pijakan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tahu ya langkah-langkah apa saja sih gitu yang akan ditempuh teman-teman untuk merancang pembelajaran terpadu khususnya di anak usia dini sesuai dengan kiprahnya teman-teman di lapangan seperti itu ya. Nah, kemudian alurnya ya. Alurnya seperti ini ya. Yang pertama adalah penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan. Jadi adanya keterpaduan, adanya keterkaitan ya antara misalkan contohnya tema satu dengan tema yang lainnya. Kemudian mempelajari kompetensi dasar yang ada di kelas ya. Kemudian mata pelajaran apa yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian nanti pelajari juga hasilnya, outputnya seperti apa sih gitu ya. Jangan lupa sebelum kemudian teman-teman menetapkan tema ya. Temanya ditetapkan satu persatu. Misalkan contohnya nih, bulan ini biasanya kan penetapan tema itu antara 3-4 bulan ya teman-teman ya. 3-4 bulan misalkan temanya adalah binatang ya gitu. Kemudian dibuatkan sub-sub temanya, misalkan binatang itu kan banyak. Binatang ternak atau binatang peliharaan ya atau binatang buas dan lain sebagainya. Itu kan bisa kalau binatang buas bisa harimau, kemudian bisa mengenal ular dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman membuatkan pemetaan keterhubungannya ya antara kompetensi yang satu dengan yang lainnya, antara tema yang satu dengan tema yang lainnya. Jangan lupa juga teman-teman menyusun silabus pembelajaran ya dengan mengkaitkan topik kompetensi dasar dengan pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian tersusunlah suatu satuan pembelajaran terpadu. Baik, ini penjelasannya ya untuk yang tadi ya, struktur yang tadi. Kita membuat peta konsepnya ya, yang menyeluruh supaya pemetaannya itu adanya keterpaduan ya, seperti itu. Sehingga pencapaian kompetensi yang didapatkan akan lebih bermakna, seperti itu. Nah, kemudian penetapan kompetensi dasar ya, tadinya itu seperti apa harus dibuatkan dulu. Nah, materi pokok ya ini contoh, kalau contoh pembelajaran terpadu ini ya biasanya selain di TK ya atau di PAUD itu ada yang di SD juga. Nah, kalau di SD itu kan di SD kelas awal kelas 1, 2, 3 itu memuat tematik ya, pembelajaran tematik itu kesatuan antara pembelajaran bahasa Indonesia, di dalamnya ada matematika juga, ada pengetahuan alam dan ilmu yang lainnya itu dijadikan satu, dikaitkan menjadi satu pokok pembelajaran yang diaplikasikan ke dalam kehidupan anak sehari-hari. Nah, ini penetapan tema ini teman-teman sudah sering ya, sudah makanan sehari-harinya teman-teman di lapangan. Seperti itu. Bagaimana sih cara memilih tema yang baik ya? Bagaimana cara memilih tema yang dekat dengan anak, tema yang sederhana namun berbobot seperti itu. Yang pertama, aspek yang harus dipertimbangkan adalah tema dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajar. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup tema yang disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa termasuk minat dan kemampuannya. Jadi disesuaikan dengan usia. Misalkan contoh di kelompok A ya, temanya misalkan
kendaraan gitu ya, kendaraan. Biasanya kan kalau di kelompok A rentan usia 4 sampai 5 tahun itu lebih sederhana ya teman-teman. Misalkan menghitung jumlah kendaraan ya. Kendaraan ada misalkan truk sedang berjajar nih ya. Sedang berjajar dihitung sama teman-teman sama anak-anak ada berapa truknya? 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau di kelompok B biasanya kan kalau di kelompok A itu untuk berhitung antara 1 sampai 10 ya. Kalau sudah di kelompok B itu usia 5 sampai 6 tahun itu lebih banyak lagi ya, bisa sampai 20 ya dan seterusnya seperti itu. Gitu. Kemudian penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan siswa, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks dan dari yang konkret ke abstrak. Jadi ada urutannya ya, enggak langsung sulit enggak gitu. Jadi misalkan nih teman-teman di awal pembelajaran di tahun ajaran baru itu antara bulan Juli ya, Juli Agustus biasanya setelah orientasi, kemudian anak-anak diperkenalkan tema ya di awal pembelajaran itu biasanya apa? Biasanya tentang apa? Tentang Bu Agustin tentang apa? Diri sendiri, Diri sendiri, ya, Diriku. betul. Tentang diriku, tentang diri sendiri, tentang misalkan aku sebagai ciptaan Allah dan lain sebagainya. Itu kan dari yang mudah ya. Anak-anak belajar mengenal dirinya sendiri, namanya siapa, kemudian usianya berapa, ya seperti itu. Terus apa saja sih panca indera kita gitu, belajar ada tangan, mata, hidung, telinga dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi belajar mengenal diri sendiri, bagaimana cara merawat diri sendiri ya dengan kebersihan, dengan mandi ya, menggosok gigi, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pasti di awal pembelajaran itu dibuatkan tema-tema yang sederhana. Supaya apa? Supaya anak itu tidak kaget, supaya anak itu menyenangi, oh iya ya, dia karena mudah nih gitu kan. Nah kemudian lama-lama baru dibuatkan tema-tema yang lebih luas lagi, lebih ilmunya lebih banyak lagi. Misalkan tentang tanaman ya, biasanya di akhir-akhir semester gitu ya, mengenal tanaman, tanaman hias, tanaman buah, kemudian tanaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian tentang gejala alam, tentang alam semesta. Nah, itu biasanya adanya di semester akhir ya, seperti itu. Jadi semakin berkembang, gitu ya. Baik, ini contoh-contoh tema yang biasa teman-teman ajarkan ya. Nah, biasanya antara satu TK atau satu PAUD dengan PAUD yang lainnya itu berbeda. Sudah memiliki tema-tema yang dipilihkan masing-masing gitu ya. Misalkan contoh, ini contohnya ya. Contohnya misalkan tentang diri sendiri, tentang keluarga, ya temanya ada lingkungan, kebersihan, kesehatan, ya. Kemudian di poin 13 ada hewan dan tumbuhan, hiburan, rekreasi, negara, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh tema yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak TK atau PAUD. Itu. Kemudian jangan lupa setelah penetapan tema nanti ada subtemanya ya, subtemanya lagi gitu. Misalnya contoh yang tadi ya, ini temanya diri sendiri, subtemanya apa? Biasanya apa subtemanya kalau diri sendiri? Panca indera, Bun. Panca indera tadi ya seperti itu. Kalau misalkan temanya apa ya? Di sini temanya tentang alat komunikasi. Kira-kira subtemanya apa saja ya? Contohnya. Majalah. Media cetak, televisi, telepon, telepon. Itu ya sudah hebat teman-teman. Baik, kita lanjutkan pengembangan tema ya, pengembangan tema. Di sini ada kalau teman-teman kalau di luar ya,
itu kurikulumnya itu disesuaikan dengan perkembangan anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Jadi biasanya mereka itu anaknya dihadirkan dulu ya, kemudian diobservasi, dikelompokkan, misalkan anak ini yang apa namanya kinestetis, anak ini yang visual dan lain sebagainya. Nah kemudian dipetakan ya, dipetakan. Nah kemudian bagaimana caranya seorang guru ya membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Jadi mereka akan sekolah itu lebih happy, lebih senang, lebih menarik lagi gitu karena memang disesuaikan dengan bakatnya, disesuaikan dengan potensinya ya, itu akan sangat baik sekali. Gitu. Jadi nanti setelah dipetakan baru dapat dibuat materi-materinya seperti apa. Nah, ini ada langkah-langkah menentukan tema sebagai landasan tumpuan pembelajaran terpadu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah penetapan atau pemilihan tema. Ya, jadi tema itu dipilih bukan berdasarkan misalkan kenapa temanya bulan ini misalkan keluargaku gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, pengen aja gitu. Jadi harus ada alasan ya kenapa memilih tema itu gitu. Misalkan keluargaku, ya setelah mengenal diri sendiri pasti mengenal keluarganya, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya ya, kemudian mengenal adik ya, cara menjaga adik gitu dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan tema menjadi anak tema ya. Tadi ya ada tema, ada subtema, kemudian biasanya ada sub-subnya lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemilihan atau penetapan anak tema ya. Kayak tadi contohnya misalkan temanya buah-buahan ya. Buah-buahan itu macamnya misalkan ada buah yang berwarna merah misalkan kayak gitu ya. Nah, apa saja jenisnya? Ada buah apel dan lain sebagainya itu. Contohnya seperti itu. Misalnya binatang tadi. Binatang subtemanya ada binatang ternak. Ya. Binatang ternak itu apa saja, Bu? Ada Bebek, Ayam, bebek, sapi, ayam, kambing, ya gitu. Binatang unggas, kambing, sapi. Iya. Dan setiap tahun itu biasanya berbeda ya, tidak sama. Karena misalkan contoh nih, kelompok A tahun kemarin sudah belajar tentang binatang ternak sapi misalkan gitu ya, atau bebek gitu. Di tahun berikutnya subtemanya itu tidak berubah gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak gimana kalau misalkan temanya sama nih, tahun kemarin sama tahun sekarang tidak ada perubahan gitu. Mungkin anak-anak agak bosan dan pengen suasana yang baru, Bu. Ya, betul ya. Iya. Oh, ini udah pernah nanti gitu udah. Ya, maka dipilihkan ya. Jadi kalau bisa kurikulum itu disesuaikan ya. Kalau misalkan tahun ini, oh ini sudah misalkan tentang binatang ternak yang bebek misalkan, tahun depannya itu harus dirubah. Seperti itu. Nggak apa-apa kalau misalkan temanya sama nih temanya nggak apa-apa. Tetap misalkan ada tentang binatang. Tapi sebaiknya sub-sub temanya yang lain itu harus dirubah. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan anak tema menjadi materi atau bahan ajar yang akan dibicarakan di kelas, baik dalam bentuk wacana, dialog, atau bentuk yang lain. Nah, ini ya, bagaimana kita sebagai pendidik memperluas ya pengetahuan anak, gitu. Bisa dengan sharing-sharing ya teman-teman, atau misalkan tema-temanya sudah dipetakan nih, ya sudah dipetakan ada tema aku, diriku, aku sebagai ciptaan Allah, kemudian keluargaku, seperti itu sudah diplot-plotkan. Kemudian nanti bisa misalkan mengumpulkan referensi ya, referensinya kemudian dibagikan ya ke semua guru, atau bisa misalkan sharing-sharing untuk pendalaman materinya sehingga apa yang disampaikan ke anak itu seragam gitu ya, seperti itu. Nah,
Kemudian kita lanjutkan tentang pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Ya, penetapan dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks ya, seperti ini contohnya. Nah, ya, tadi kan ada tema ya, tema tentang binatang contohnya. Nah, ini adalah matriks ya atau konsep dari pembelajaran terpadu di mana adanya keterikatan, keterpaduan ya antara materi satu dengan materi yang lainnya. Nah, aspek perkembangan anak itu apa saja, Bu? Bu Nia? Nilai agama dan moral, Nilai agama dan moral, kemudian fisik ada motorik, fisik motorik, kemudian ada sosial berapa, Bu? emosional, Totalnya ada bahasa, kognitif, Bahasa dan seni. bahasa, kognitif, seni. Insya Allah sudah hatam ya Bu ya. Baik. Nah, dari ke-6 aspek ini ya bisa dipilih misalkan hari ini teman-teman akan mengembangkan berapa aspek. Bu, boleh enggak semuanya? Boleh gitu ya, tidak ada larangannya. Bisa dalam sehari misalkan semua aspek teman-teman kembangkan gitu ya. Nah, di sini saya mencontohkan misalkan di dalam satu tema ya, di dalam satu kali pembelajaran itu ada 4 ya, ada 4 pengembangan. Yang pertama adalah nilai moral agama dan moral ya. Misalkan kan temanya mengenal makhluk ciptaan Allah. Jadi selain manusia ya, selain tumbuh-tumbuhan, ada binatang juga nih teman-teman yang Allah beri nafas misalkan seperti itu, yang hidup untuk di dunia ini gitu ya, untuk misalkan kebutuhan manusia ya, seperti itu. Kemudian ada misalkan teman-teman mau mengembangkan aspek kognitifnya ya, di sini ada memahami konsep urutan bilangan menghitung jumlah binatang ya, seperti tadi ya contohnya yang kayak truk gitu ya. Misalkan binatang nih ada teman-teman misalkan membuat gambar ya, atau misalkan gambar berseri ya, atau apa ya namanya binatang-binatang ya, maket binatang kan ada ya suka di sekolah masing-masing gitu. Nah itu misalkan dibarisin, dikumpulkan di dalam satu di depan anak-anak gitu ya. Nah teman-teman di sini ada beberapa binatang, kita hitung sama-sama ya gitu. Nah itu teman-teman sudah bisa mengembangkan perkembangan kognitif anak seperti itu. Kemudian bahasanya gimana Bu? Bahasanya bisa dengan menirukan suara binatang gitu ya, seperti itu. Misalkan gimana Bu? Saya mau tanya Bu Eva, kalau di sekolah nih ya Bu Eva Ya, Bu. misalkan temanya binatang Ya, Bu. kemudian ingin mengembangkan bahasanya anak gitu ya, dengan menirukan suara binatang. Biasanya pembawaan Bu Eva itu seperti apa sih? Ya, biasanya sih saya suka melakukan dengan lagu ya Bun ya. Dengan lagu. Ya, dengan lagu menirukan suara binatang, kemudian teman-teman atau anak-anak itu mengikuti. Bebek-bebek bernyanyi gitu. Wek 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 gitu, seperti itu Bunda. Iya. Terus suara burung cicit seperti itu Bun kalau untuk suara binatang biasanya. Atau mungkin kita bisa menggunakan dengan tebak suara seperti itu. Anak-anak yang menjawab ini suara apa ya, seperti itu nanti teman-teman atau anak-anak yang akan menjawabnya. Baik, terima kasih. Ya betul ya teman-teman. Dengan seperti itu kira-kira pembelajaran menjadi seru? Ya. Menyenangkan? Seru, Bun. Iya, menyenangkan, Bu. Senyum ya. Dia menjadi ikut ya, misalkan ke kebun binatang, melihat binatang, padahal nggak ada gitu realnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini contohnya ada seni ya. Seni itu mengecat, contoh di sini mengecat bentuk binatang. Misalkan kan ada ini ya, tanah liat ya, kerajinan tanah liat.
kemudian yang dari semen putih ya, biasanya suka ada ya, semen putih dicetak, kemudian dicat ada gambar binatang kura-kura ya, kemudian ayam dan lain sebagainya, seperti itu kegiatan yang sangat menyenangkan sekali. Sebelum kita akhiri ya, kita bermain game dulu sama-sama, boleh? Boleh, Bunda. Saya punya permainan boleh. game namanya Kahoot ya. Siapa yang sudah pernah bermain? Lanjutkan, kita mulai ya. Baik, siap teman-teman? Ya, Bu. Kita Belum bisa mulai. masuk, Bu. Soal nomor pertama. Belum, Bu. Masih loading. Belum bisa masuk. Bun, masih loading. 3, 2, Perbedaan konsepsi 1. kurikulum Go. terpadu dengan pembelajaran siap. perbedaannya apa? Apa, Bun? Hajo. Perencanaan pelaksanaan, evaluasi atau pelaksanaan. Apa sih? Tekan jawaban. Ya. Yang mana Perbedaan kuisnya? konsepsi kurikulum terpadu dengan pembelajaran terpadu aja sama, difokuskan pada segi Mana sih, Bu? perencanaan dan pelaksanaan, Maksudnya evaluasi mana sih? Terus atau Bunda, pelaksanaan. ini apa sih? Teman-teman Dengerin dulu. klik salah satu ya yang berwarna merah, kuning, biru atau hijau. Terakhir ya, yang bukan merupakan prinsip dari pembelajaran terpadu adalah tema hendaknya tidak terlalu luas, tema harus bermakna, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, atau tema dapat dipilih secara acak. Yang bukan merupakan prinsip dari pembelajaran terpadu. Yang merupakan kan, Bun? Oh, yang bukan. Nah, Salah. Salah baca, Bunda. bacanya ya, yang bukan Yang merupakan. Bu Eva, pemimpin. Iya. Baik, selamat. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, pembelajaran berakhir. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Semangat terus untuk menuntut ilmu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih, Nina. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bunda.